Proses penyelaman untuk evakuasi korban dan komponen pesawat Sriwijaya Air SJ182 kembali dilanjutkan setelah sempat dihentikan. Kapal milik BPPT Barunajaya 4 dikerahkan untuk mempercepat pencarian kotak hitam CVR. Memasuki hari ke-6 pencarian korban dan pesawat Sriwijaya Air SJ182, petugas SAR kembali melakukan penyelaman untuk menemukan korban dan inti kotak hitam CVR. Petugas melakukan penyelaman secara manual karena beacon atau pemancar sinyal CVR telah terlebih dulu ditemukan. Kemarin petugas SAR mendapatkan dukungan dari kapal milik BPPT Barunajaya 4 untuk menyisir ulang koordinat bawah laut. Robot Remotely Operated Vehicle ROV juga dikerahkan untuk mendeteksi benda di bawah laut. Sementara itu hingga Kamis pagi tim evakuasi telah mengumpulkan 141 kantong jenazah, 31 kantong serpian kecil pesawat, 28 potongan besar pesawat, dan flight data recorder. Sebanyak lebih dari 4.000 personil gabungan terlibat dalam pencarian ini. Sementara alat utama yang digunakan masih sama, terdiri dari kapal dan pesawat. Area pencarian korban dan serpian pesawat diperluas karena ditemukan material pesawat hingga permukaan air akibat terbawa arus. Personil yang bertugas melakukan pencarian dibagi dalam 3 tim, khusus mencari serpian pesawat, korban, dan CVR. Memasuki hari ke-6 pencarian korban dan pesawat Sriwijaya Air SJ182, petugas SAR kembali melakukan penyelaman untuk menemukan korban dan inti kotak hitam CVR. Dan untuk mengetahui perkembangan dari GICT, sudah ada koresponden Victor Pangaribuan dan produser lapangan CNN Indonesia Reza Ramadan di kapal Barunajaya 4. Kita ke Victor terlebih dahulu. Victor, salah satu hal yang paling penting dilakukan adalah peran dari para penyelam untuk mencari korban maupun mencari serpian kapal. Kemarin mereka sempat terhenti akibat cuaca buruk dan medan yang cukup tinggi gelombang. Anda bisa menceritakan bagaimana kinerja mereka pada hari ini untuk menemukan korban maupun serpian pesawat? Ya, selamat siang Yuda. Saat ini saya masih berada di posko SAR JICT 2 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Begitu memang terkait dengan berapa personil penyelam yang hari ini disiagakan di hari ke-6 proses pencarian dan evakuasi dari kecelakaan pesawat SJ182 dengan nomor registrasi pesawat PKCLC. Ini hari ini ada 268 penyelam. Jumlah ini lebih banyak jika dibandingkan dengan hari kelima kemarin yang mencapai 104. Ini artinya ada 164 penyelam tambahan begitu. Adapun penyelam yang dari 4 hari kemarin sudah bertugas, ini memang beberapa sudah berganti dengan tim berikutnya, di mana tadi pukul 4 pagi sudah diberangkatkan dengan kapal kenavigasian SAR Wisnu ini memberangkatkan sejumlah penyelam begitu. Salah satunya adalah dari komunitas relawan penyelam yang melakukan penyelaman. Memang proses penyelaman ini kemarin sempat dihentikan sementara, bahkan hingga beberapa jam begitu, sampai sejak pukul 7 pagi sampai 1 siang saya baru mendapatkan informasi dari tim Basarnas bahwa kemarin di hari kelima penyelaman sempat terhenti karena gelombang air yang cukup tinggi. Dan menurut dari BMKG keterangan yang disampaikan bahwa gelombang air di hari kelima kemarin di Kepulauan Seribu ini mencapai 1 sampai 1,5 meter begitu. Saya ingin bercerita sedikit saja bagaimana proses evakuasi atau pencarian khususnya para relawan untuk menyelam. Kemarin memang dihususkan untuk mencari jenazah atau korban yang ada di bawah permukaan air. Saya saat ini sudah berada bersama dengan salah satu relawan dari Indonesia Diver Rescue Team, Bayu Wardoyo. Selamat siang Mas Bayu. Ya, selamat siang Mas Victor. Kami apresiasi atas kesediaan Anda untuk menjadi relawan begitu ya. Saya ingin tanya saja, mungkin pemirsa di rumah juga bertanya-tanya seperti apakah sih proses evakuasi, apalagi untuk mengangkat jenazah korban jatuhnya pesawat ini, seperti apa yang Mas Bayu jalani kemarin? Ya, baik. Seperti arahan dari Kepala Basarnas sewaktu mengunjungi kami di KN SAR Wisnu pada hari Selasa, beliau berpesan untuk kami dari relawan penyelam dan tim yang tergabung dengan Basarnas Special Group itu adalah untuk melakukan pengumpulan jenazah. Jadi kami diminta berfokus ke sana, dan di sini saya juga ingin menyampaikan bahwa proses pengumpulan jenazah ini kami lakukan sebagaimana kami menghormati selayaknya jenazah. Jadi di bawah air itu sisa jenazah kami kumpulkan, kemudian kami masukkan ke dalam body bag atau kantong jenazah. Ini kami lakukan secara sangat hati-hati dan penuh respek karena kondisinya juga sudah tidak terlalu baik. Kemudian kami masukkan ke dalam kantong jenazah. Kemudian kantong jenazah ini tidak langsung diangkat atau dilontarkan ke permukaan seperti selayaknya barang.
tapi kami kawal oleh 2 orang divers yang membawa kantung jenazah ini perlahan-lahan ke permukaan air. Dan jenazah ini juga tidak kami satukan dengan serpihan pesawat yang kami temukan. Jadi kami bedakan semuanya, sehingga ini juga untuk mempermudah tim dari DVI untuk melakukan identifikasi. Demikian, Mas. Mas Bayu ini bersama rekan-rekan dari IDRT ini sudah 4 hari menyelam ya, melakukan pencarian, evakuasi. Kendala apa yang paling dihadapi oleh Mas Bayu dan teman-teman dalam melakukan pencarian korban beberapa hari kemarin? Baik, sebenarnya sejak mulai hari Minggu suasana dan kondisi cuaca sangat kondusif, baik di permukaan air maupun di bawah air. Namun kemarin memang terjadi anomali di mana cuaca di permukaan air itu angin lumayan kencang dan gelombang tinggi, seperti yang disampaikan oleh BMKG. Di lokasi kami mengalami gelombang sampai 1,5 meter dan angin yang sangat kencang, sehingga ini mempersulit tim support di permukaan untuk bisa membantu penyelam. Sementara kalau di bawah airnya saya rasa nggak ada kendala selain jarak pandang di bawah air yang memang tidak terlalu baik. Demikian. Kemarin sempat terhenti, apakah tetap ada dari komunitas Mas tetap ada kegiatan menyelam untuk melakukan pencarian atau seperti apa kemarin di hari kelima? Ya, kemarin kami diputuskan oleh Basarnas, karena kami berada di bawah komando Basarnas, untuk menghentikan penyelaman selama 1 hari. Itu juga untuk memberikan waktu istirahat bagi para penyelam, sehingga momen tersebut kami gunakan untuk istirahat. Demikian. Mas Bayu, ini yang menarik adalah Mas Bayu dan teman-teman ini khusus mengevakuasi jenazah pada kemarin begitu ya, di hari kelima, kemudian hari sebelumnya juga. Sebenarnya yang paling membuat hati kita begitu teriris adalah ketika bentuknya sudah menjadi bagian tubuh. Pada saat Mas Bayu nih sebagai penyelam menjadi relawan saat mengevakuasi jenazah dalam bentuk tersebut, seperti apa rasanya atau ungkapan dari Mas Bayu? Ya, baik. Sebenarnya yang kami pikirkan adalah lebih kepada keluarga para korban, di mana keluarga korban ini menunggu kabar dan proses identifikasi, sehingga mereka dapat memperlakukan keluarga mereka ini selayaknya seperti jenazah. Begitu sebenarnya, Mas. Terakhir Mas Bayu, dari 4 hari melakukan penyelaman kemarin begitu, walaupun kemarin sempat terhenti di hari kelima, kira-kira apa saja yang Mas Bayu pribadi dapatkan ketika menyelam melakukan pencarian di bawah air? Ya, sebenarnya sebagaimana yang sebelum kecelakaan pesawat sebelumnya, yang kami selalu ada di kepala kami adalah kami memikirkan bagaimana keluarga korban menunggu kepastian, menunggu kabar bahwa mereka mendapatkan jenazah ataupun sisa jenazah daripada keluarga mereka. Dan kami pikir dengan memberikan apa yang kami bisa, ini akan sangat membantu proses identifikasi, sehingga keluarga mendapatkan kembali sisa dari keluarga yang mereka cintai. Demikian, Mas Victor. 4 hari melakukan pencarian, 1 hari berapa lama menyelam? Ya, 1 hari biasanya kami melakukan 2-3 penyelaman, masing-masing penyelaman itu sekitar 30-45 menit. Baik, terima kasih Mas Bayu, terima kasih banyak, sehat selalu. Ya, dan Yuda, memang seperti yang diagendakan atau diinformasikan oleh tim gabungan Basarnas bahwa hari ini ada lebih dari 4.000 personil, diantaranya 268 penyelam tadi. Saat ini masih terus dilakukan evakuasi atau pencarian di perairan Kepulauan Seribu. Cuaca diperkirakan memang cerah berawan siang ini, namun di dermaga JICT2 ini sedikit hujan rintik. Semoga saja nanti di perairan Kepulauan Seribu cuacanya cukup mendukung untuk melakukan proses pencarian dan evakuasi. Demikian, Yuda.